Kau keluar ngomong baik-baik kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang berhenti mulai sekarang, jangan bayarkan pinjol. Ternyata efek ngeri ini sudah disiapkan pinjol untuk kita. Nah, seperti apa itu informasinya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gak alay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau tunjukkan dulu ya video yang bikin saya ketawa ya, dari pengiriman seorang teman yang mana mbaknya desanya katanya mau ke rumah loh. Udah, kau tunggu aja di lokasi ya, 30 menit kami tiba ini di lokasi nih ya. Lucu ya, dengar suara DC-nya kayak nakut-nakutin anak kecil. Jadi perlu teman-teman ketahui kalau ada video seperti ini, video random sudah lama, cuman ini videonya diisi suara aja. Jadi kalau ada WADC bentuknya seperti ini, hapus, abaikan. Karena logika saya buatkan lagi buat kalian. Kalau kit DC itu mau datang, dia informasi kita, otomatis kita akan siap-siap kan ya. Bisa aja kita keluar rumah, bisa aja kita nggak di rumah, bisa saja mungkin kita ngabarin orang-orang kalau kita udah pindah. Nah DC kan nggak mau itu terjadi karena dia udah capek-capek ke rumah. Makanya itu DC kalau datang tidak pernah mau datang, tidak pernah mau informasi kita. Biar apa? Biar langsung ketemu sama kita. Jadi kalau ada WA di mobil, di motor, mau informasi sudah kirim map segala macam, itu masih hoax dan DC tidak akan pernah datang. Gitu ya. Sama halnya seperti seorang teman yang baru-baru saja ditelepon sama pinjol KTA Kilat, yang mana tiba-tiba pada saat penelponan ini dia tawarkan untuk penghapusan hutang, bayar pokok saja hari ini langsung dilunaskan. Ternyata inilah ciri-ciri penipuannya. Nah, kita bacakan informasinya. Kak Desi tadi saya ditelepon oleh pihak KTA Kilat. Mereka melapor ke kantor saya dan memberikan penawaran keringanan terhadap tagihan saya. Kemudian saya membayar melalui FA di aplikasi sesuai yang diarahkan. Cukup bayar sekian maka otomatis lunas, tidak ada penagihan lagi. Tetapi di aplikasi KTA Kilat sampai sekarang belum berubah untuk nominalnya menjadi 0. Disuruh tunggu 1 kali 24 jam. Apakah itu benar ya Kak? Terus saya tanya, kakak bayarnya lewat aplikasi atau lewat DC? Terus dia jawab, dia bayar lewat FA yang dikirimkan DC. Katanya kalau lewat FA yang dikirimkan DC itu akan dapat penghapusan denda. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi perlu saya sampaikan, kalau yang namanya bayar pokok itu biasanya penawarannya itu lewat WA ataupun email. Karena apa? Biasanya itu dikirimkan random untuk orang-orang tertentu. Nah kalau kita mau menanggapinya, kita langsung telepon CS, pastikan bener nggak ada penawaran dari ini oleh pihak ketiga ini, kemudian nomor DC-nya ini. Kita perlu konfirmasi. Kalau emang iya, kita bilang sampaikan bayarnya lewat aplikasi. Tapi kalau tiba-tiba gujuk-gujuk kita tidak ada penawaran, kita tidak ada ini itu, kita tidak ada negosiasi dengan pinjolnya, tiba-tiba ada telepon menawarkan untuk penghapusan data. Perlu dimasukkan dalam logika. Ini benar nggak? Ini iya nggak? Ini penipuan nggak? Karena ujung-ujungnya kan seperti tadi, langsung penipuan. Karena disuruh kirim pembayarannya itu bukan lewat aplikasi, lewat DC-nya dengan alasan DC-nya kalau lewat saya bisa langsung penghapusan denda. Ini sudah jelas kata-kata pembohongan. Jadi hati-hati sekali ya. DC akan melakukan banyak cara untuk menipu kita, apalagi kita yang rajin bayar dan kita yang benar-benar berniat untuk melunaskan. Pasti akan banyak sekali cara DC agar uang itu tidak dibayarkan ke pinjol tapi lari ke rekening DC. Banyak kejadiannya. Jadi tetap lakukan 2 kali verifikasi. Ya teman-teman ya. Dan lagi ya buat kalian semuanya yang masih rajin membayarkan pinjol, masih lagi kepikiran takut ya lubang tutup lubang, masih takut kepikiran dengan keluarga, masih takut kepikiran dengan pekerjaan, perlu teman-teman ketahui ada seorang teman yang mendapatkan penawaran untuk pelunasan di pinjol pinjam duit yang mana ujung-ujungnya ternyata dia dirugikan. Nah kita bacakan kronologinya. Pinjam duit udah telat 9 hari, ditawari keringanan tagihan plus denda 6,6 juta. Kalau bayar hari ini jadi 6,3 juta, denda dihapus. Kalau nggak bisa dikasih opsi perpanjangan tenor 7 hari 1,6 juta, kalau 14 hari 2,3 juta. Ini sih bukan meringankan. Jadi dia galbah 9 hari, dia akan mendapatkan keringanan 6,3 juta kalau dia bayar hari ini. Kalau seandainya dia mau mengajukannya namanya restrukturisasi perpanjangan ya,
ya, dia akan dikenakan biaya 1,6 juta. Kalau 14 hari 2,3 juta. Itu belum dengan denda dan biaya keterlambatan lainnya. Nah, ini bukan meringankan, malah makin menjatuhkan dan makin memberatkan. Nah, itu dia teman-temannya. Dan saya juga ada video dari seorang customer di Batam yang mana dia mau melunaskan hutangnya nih di salah satu multi finance, BAF, Busan Auto Finance ya, yang mana ketika dia mau melunaskan itu ditolak dengan alasan bahwa perusahaan masih rugi, tidak mau terima yang namanya pelunasan kalau kalian sudah memilih yang namanya bayar cicil. Aku suaminya. Tayo. Jelas kau yang nggak jelas dari tadi. Gak usah kredit, gak usah kredit. Kau dari tadi baik-baik kau. Kau keluar ngomong baik-baik kau. Enggak, ngomongnya baik-baik bu. Ya penjelasan tuh baik-baik, jangan seperti ini. Ya Bapak, kami mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, kita mau pelunasan masa tidak kasih. Lebih baik kalau pelunasan dibilang. Apa maksudnya? Ya, itu transfer biasa aja. Minta maaf Pak ya, saya mewakili semuanya Pak ya. Duduk dulu. Nah, kita bacakan kronologinya. Saya mau pelunasan bank. Jadi dari bagian pelunasannya bilang, kita mau pelunasan boleh. Saya minta diskon ke dia. Dia bilang kalau diskon kita sudah kasih. Nah, dari penjelasan di bagian CS-nya bilang, tidak ada yang namanya orang kredit baru sebulan langsung pelunasan. Itu finance rugi. Saya bilang ruginya gimana? Terus bukannya finance sangat senang jika ada pelunasan cepat daripada ditarik debt collector dan cari yang di finance. Habis itu saya minta surat pelunasan. Dia bilang surat pelunasan itu dikenakan biaya lagi sebesar 150.000. Saya bilang kenapa semua uang-uang, jangan mempersulit. Dia bilang siapa juga yang suruh kamu kredit. Jadi perbuatan yang sangat ramah ini, saya kreditnya itu 30 bulan bang, tanpa macet sekalipun. Saya baru cicil sebulan, langsung bulan kedua saya mau pelunasan. Nah, kakak ini berusaha untuk pelunasan di awal itu dikenakan biaya, minta surat pelunasan dikenakan biaya. Ibaratnya setiap pelunasan di awal itu semua langsung dikenakan biaya dan dipersulit. Nah, itu dia teman-teman ya, bukan hanya BAF, bukan hanya perusahaan multi finance, pinjol pun seperti itu. Makanya kenapa ketika kita menawarkan diri untuk melunaskan, mereka menolak karena menganggap mereka belum dapat untung nih. Mereka belum terima keuntungan dari kalian, makanya mereka tolak, mereka abaikan. Tetapi kebanyakan ya, setelah kita abaikan, penjual-penjual akhirnya memelas karena mau ngejar target dan terima kita, walaupun itu sedikit. Jadi perlu kalian ketahui ya, baik pinjol, baik itu multi finance tetap sama. Ketika kalian berusaha untuk membayarkan lunas, ketika kalian berusaha untuk bayarkan pokoknya saja, ketika kalian rajin membayarkan, itu dianggap rugi sama mereka. Karena mereka mau kalian tetap bayar mencicil, kalau bisa lambat-lambat saja biar ada dendanya, dan itulah keuntungan dari mereka. Jadi di sini saya buatkan lagi ya teman-teman ya, ada beberapa pinjol yang memang dia hampir sama seperti BAF tadi, yang ketika kalian akan bayarkan lunas pasti kalian akan ditolak karena belum mendapatkan keuntungan si perusahaannya. Nah, salah satunya itu adalah yang pertama itu adalah Kredivo. Lanjut lagi itu ada Atom Paylater, kemudian Home Credit, kemudian Tunaiku, lanjut segala macam Paylater karena Paylater ini di bawah naungan dari perbankan. Kemudian lagi Yup Paylater ya, sama ya, Julo, Lazada, Indodana, dan yang terakhir itu adalah Kredit Plus. Saya tidak menyarankan kalau untuk galbay di perusahaan-perusahaan multifinance ini karena bunganya juga luar biasa, bahkan berdenda apalagi kalau kalian ngambil barang. Cuman saya sarankan kepada kalian, kalau bisa hindari yang namanya pinjol-pinjol ini kalau kalian ngambil barang. Karena efeknya adalah ketika kalian ngambil barang, terus kalian galbay, barang kalian akan ditarik. Ketika kalian mau melunaskan, itu tidak akan bisa karena dianggap perusahaan tidak mendapatkan keuntungan. Terus lagi yang terakhir ini banyak kejadian. Ketika kalian punya ambil barang, terus barang itu ditarik paksa sama si perusahaannya karena kita tidak galbay, terus tiba-tiba kita ada niatan, sayang nih,
ya udah tinggal 3 bulan lagi, udah tinggal sedikit lagi cicilannya, udah aku lunasin aja, aku pinjam keluarga. Nah, pada saat kalian ambil di sana rata-rata barang tarikan itu, apalagi seperti misalnya motor, itu dalam waktu hanya sekian jam aja sudah banyak sekali langsung dipindah alihkan ataupun diambil oleh orang lain yang ketika kalian mau tebus itu sudah tidak ada lagi. Nah, itu banyak kejadian teman-teman. Saya tekankan kepada kalian, kalau bisa hindari kalau kalian memang tidak sanggup untuk mencicilnya, apalagi dalam ekonomi seperti ini. Intinya kalau ada uang kita beli, tidak ada uang tahan dulu. Jangan memaksakan diri, ingat segala sesuatunya pasti kita akan miliki, cuman menunggu waktu saja. Jadi kondisikan diri kalian, maafkan diri kalian, terima segala sesuatu apapun yang terjadi, dan terus ingat, kalau saya tidak ada dana, saya tidak akan paksakan dulu, lebih baik saya malu sesaat daripada saya hilang segalanya. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental lagi, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.